Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Thalestronic Academy. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu proyek ESP32 Internet of Things yang ditenagai dengan solar panel 6 volt untuk keperluan pemantauan suhu dan kelembaban relatif udara pada kondisi ambien. Yuk langsung saja kita simak videonya. Halo teman-teman, ini adalah SP32 Internet of Things Project untuk monitoring suhu dan kelembaban pada kondisi ambien. Ditenagai dengan solar panel 6 volt dan datanya dapat dikirim secara online dan real time ke platform Blink loh melalui komunikasi Wi-Fi dan router. Nah, ini adalah komponen-komponen utama penyusun perangkat sistem monitoring suhu dan kelembaban udara. Terdiri dari pengendali mikro ESP32, kemudian juga ada solar charger 6 volt yang terhubung dengan solar panel 6 volt untuk charging baterai 18650. Nah, kemudian ini kita menggunakan sensor DHT yang dimasukkan ke dalam box yang telah dilubangi agar adanya konveksi udara di dalam box tersebut sehingga tidak terjadinya saturasi kelembaban. Dalam percobaan kali ini kita menggunakan solar charger produksi dari Adafruit. Nah, solar charger ini memiliki dua LED sebagai indikator. LED yang pertama merupakan indikator yang menunjukkan level tegangan yang dihasilkan oleh solar cell. Sementara LED lainnya merupakan indikator yang menunjukkan level tegangan yang dihasilkan oleh solar charger untuk mensuplai board ESP32. Jika teman-teman perhatikan di sini, ya, bahwa LED-nya itu masih berkedip-kedip yang menunjukkan bahwa solar cell belum secara optimal menghasilkan tegangan. Nah, untuk menghasilkan tegangan yang optimal, yang baik untuk proses pengisian baterai, maka permukaan dari solar cell ini harus terpapar dengan cahaya matahari secara langsung dan LED-nya tidak berkedip lagi. Nah, pada kondisi seperti itu adalah kondisi yang paling baik untuk proses pengisian baterai. Dalam percobaan kali ini, baterai yang kita gunakan hanya satu buah 18650 dengan kapasitas 3400 mAh dengan tegangan sebesar 3,7 volt. Meskipun secara empirikal kita sering mendapatkan tegangan 4,2 volt pada kondisi 100% atau full charge. Nah, setelah kita mengetahui kondisi tersebut, maka kita pasang kembali lagi ya boxnya secara rapi. Dan pastikan tidak ada bagian yang kendor maupun oblak, gitu ya. Nah, setelah siap, maka nanti perangkat ini akan kita pasang ya di lokasi yang terpapar sinar matahari secara langsung, gitu ya. Nah, ini kita pasang aja di kawat berduri seperti ini ya, supaya bagian solar panelnya itu terpapar sinar mentari pagi. Kemudian bagian sensornya kita pasangkan saja di kawat pembatas seperti ini ya. Nah, si sensor ini akan melakukan pembacaan dan pencuplikan ya untuk suhu dan kelembaban pada kondisi outdoor atau ambien. Nah, si sensor ini kita koneksikan dengan perangkat utama dengan kabel dan koneksi atau konektor CB. Datanya akan kita kirim secara real time dan online ke platform Blink ya teman-teman melalui komunikasi nirkabel Wi-Fi. Nah, ini adalah tampilan daripada platform Blink ya yang diakses melalui handphone ya. Di sini terlihat bahwa data pengukuran suhu dan kelembaban ini sudah masuk ya. Seperti ini kondisinya teman-teman, dan ini terjadi secara real time online dan datanya dikirim per 5 detik sekali begitu teman-teman. Menarik ya, begitu. Bisa langsung dicek di HP. Nah, sementara ini adalah tampilan platform dari Blink ya yang diakses dari komputer. Di sini kita sudah dapatkan datanya ya. Kita tadi pasang pada 7.30 dan sekarang kondisinya sekitar jam 9.15-an begitu. Hampir 2 jam sudah terpasang. Di mana semakin siang temperaturnya itu ternyata semakin meningkat ya. Sementara peningkatan temperatur itu dibarengi dengan penurunan kelembaban. Perangkat pemantauan suhu dan kelembaban udara ambien itu didesain dengan konsep sebagai berikut ini. Yang pertama, kita memiliki perangkat dan kemudian kita memiliki platform IoT Cloud. Dalam hal ini adalah Blink IoT. Nah, perangkat utama ini adalah ESP32 Monitoring Device yang memang sudah ada sensornya dan dia bertugas untuk mencuplik dan mengambil data suhu dan kelembaban udara pada kondisi ambien. Nah, tugas berikutnya itu adalah mengirimkan data tersebut melalui komunikasi nirkabel yang terkoneksi dengan router atau WiFi, begitu ya. Nah,
Paket data tadi yang sudah dikirimkan, kemudian itu akan melalui jaringan internet global yang kemudian akan mengakses dan ditangkap dan diterima oleh platform IoT Cloud yang sebelumnya sudah kita konfigurasi tentunya ya. Apa sih peranan utama dari Blink IoT ini? Nah, Blink IoT ini peranan utamanya itu adalah satu, untuk menangkap data yang ditransmisikan oleh perangkat monitoring device, begitu ya. Yang kedua, untuk menampilkan data hasil pengukuran ya, dalam hal ini data suhu dan kelembaban pada kondisi ambien. Dan yang ketiga itu adalah untuk ditampilkan dan dapat diakses melalui smartphone maupun laptop, sehingga kita bisa mengamati hasil pengukuran yang dilakukan oleh device monitoring tersebut ya, secara langsung, secara real time, dimanapun dan kapanpun. Seru ya teman-teman ya. Kemudian secara skematis ya, ini rangkaian elektroniknya sangat sederhana. Di sini kita hanya membutuhkan beberapa komponen yang kita rangkai sedemikian rupa seperti pada gambar. Apa saja sih yang diperlukan komponennya? Yang pertama itu adalah board sejuta umat ESP32, kemudian sensor DHT22 untuk mengukur suhu dan kelembaban udara, kemudian resistor ya, 1 PC 10 kilo ohm, kemudian solar charger dan solar cell ya, 6 volt. Bagian yang ini nih teman-teman ya, yang biru ini adalah produksi dari Adafruit. Kemudian juga kita menggunakan hanya satu baterai lithium ion ya, 18650, 3,7 volt dengan kapasiti 3400 mAh. Kemudian komponen lainnya ya, sebagai komponen penunjang seperti box, kemudian ada konektor CB, ada PCB, kabel, akrilik, mur, dan baut, serta yang lainnya, begitu ya. Dalam konsep membangun ESP32 IoT untuk pengukuran suhu dan kelembaban udara pada kondisi ambien ini, kita desain sedemikian rupa sehingga membentuk rupa yang seperti ini, begitu ya teman-teman. Akrilik nanti ini akan dipasangkan ya, akan ditempelkan dengan box ya, box enclosure ini. Tujuan akrilik ini adalah untuk menjadi support ya, dudukan bagi si solar panelnya ya. Solar panelnya kita hadapkan ke atas karena kan cahaya matahari datangnya dari atas turun ke bawah, sehingga permukaan solar panel ini harus kita hadapkan ke atas, ke langit, untuk menangkap sinar matahari secara optimal. Kemudian di sini ada box ya. Box di sini kita gunakan box yang kecil, dan di sini juga kita menggunakan dua box utama ya. Satu box utama itu untuk sistem kendali utamanya, bagian gambar yang kiri ini, sementara box yang satunya lagi itu hanya untuk wadah sensor, begitu ya. Nah, kenapa sih harus kita pisahkan ya dalam percobaan kali ini ya? Karena pertama, kita ingin desain sensor ini tuh terpisah ya dari si sistem kendali utamanya, supaya dia tidak terinfluence atau tidak terpengaruhi oleh peningkatan suhu dari komponen elektronik misalnya, ataupun juga karena box utama ini ya tertutup, terisolasi secara sempurna, sehingga nanti untuk proses sensing atau penginderaan dari sensor itu tidak menjadi optimal, karena yang mau kita ukur, yang mau kita indera itu adalah suhu dan kelembaban udara ambien, begitu ya. Oleh karena itu kita sediakan box lainnya yang sudah kita bor ya, sisi atas, bawah, dan sisi sampingnya. Tujuannya itu agar ada konveksi udara ya yang keluar masuk ke dalam box tersebut, sehingga box tersebut itu terjadi penggantian udara baru, begitu ya, sehingga tidak terjadi saturasi temperatur di situ, tidak terjadi saturasi kelembaban udara, begitu ya, karena itu sangat penting untuk menghindari salah baca dari nilai yang sebenarnya, seperti itu. Kemudian di sini ada PCB ya. PCB di sini untuk rangkaian ya, dan sekaligus jadi dudukan untuk ESP32 dan solar charger. Nah, di sini baterai 18650-nya kita gunakan satu, dan kita lem ya pada lid penutup ya dari box enclosure ini. Nah, ketika kita tutup nanti itu harus kita pastikan bahwa si baterai ini tidak menabrak komponen yang ada di bawahnya ya. Karena kalau menabrak itu dikhawatirkan terjadinya short circuit. Nah, itu harus kita pastikan sehingga aman, nyaman, dan sentosa. Kemudian yang lainnya itu adalah ada kabel yang kemudian kita pasangkan dengan CB konektor ya. Jadi antara box pengendali utama dengan box sensor itu kita hubungkan dengan kabel yang dilengkapi dengan CB konektor, begitu ya. Nah, kenapa harus menggunakan CB konektor? Sebetulnya tidak harus, tapi ini dalam konsep untuk memudahkan saja supaya plug and play, begitu ya, tinggal colok cabut gitu ya. Kalau mau dikencengin juga di sini ada ulir ya kalau di CB itu, sehingga tidak mudah lepas dan tidak mudah copot ketika kita pasang di lapangan. Nah, setelah kita rangkai sedemikian rupa jadinya seperti ini kurang lebih ya. Secara umum kita memang membaginya menjadi 3. Yang pertama unit kendali utama yang orange ini ya. Kemudian kita buat juga unit sensor suhu dan kelembaban relatif udara, begitu ya.
Dan yang terakhir itu adalah konektor yang memang tidak terpisahkan karena mereka adalah jembatan yang menghubungkan antara si dia dengan si dia. Oke, kemudian setelah sensornya siap, kita pasang ini ya di samping rumah. Kebetulan ada pagar yang kemudian juga di situ ada kabel duri ya, supaya tidak ada maling masuk. Sensor ini dipasang di situ karena kenapa? Karena pertama ini dilakukan di pagi hari dan sudut datangnya matahari memang dari sana arahnya. Paling cocok dah kalau pagi-pagi kita nguji begitu ya. Kemudian kawat duri ini diharapkan bisa melindungi dari tangan-tangan yang jahil begitu. Kita pasangkan seperti ini ya, tentunya pastikan bahwa device ini memang terpapar oleh sinar matahari secara langsung agar proses konversi foton atau energi ya pada solar cell itu jadi maksimum. Nah, kan ini kita sudah bahas tentang konsep desain dari komponennya ya. Mari kita akan bahas bagaimana kita mengkonfigurasi platform IoT Blink-nya dan kemudian bagaimana kita mengkoneksikan device yang sudah kita buat ini agar bisa mengirimkan data dan diterima oleh platform IoT Blink, ditampilkan di dalam handphone dan juga bisa diakses menggunakan laptop atau personal computer. Oke, langsung saja akses blink.cloud, kemudian masukkan email dan password karena kita sudah create account sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum, silahkan register ya dan create account di situ. Nah, di bagian ini kita bisa pilih quick start, kemudian kita pilih board dan juga connectivity-nya. Kemudian kita pilih Arduino sebagai programmingnya. Dan juga di sini kita akan melakukan konfigurasi yaitu memasukkan SSID dari WiFi router saudara-saudara ya, bukan router saya begitu. Dan jangan lupa masukkan passwordnya ya. Nah, nanti otomatis ini akan masuk ya, embed ke dalam code dan code yang sebelah kanan ini bisa kita copy code ya untuk kita pastekan ke Arduino IDE. Nah, setelah kita paste, kita bisa langsung upload ya. Kemudian juga nanti untuk mengetahui proses apa saja ya, kita melakukan debug begitu pada board atau perangkat ESP32 kita itu. Kita bisa menggunakan serial monitor teman-teman ya. Kemudian nanti di serial monitor itu akan muncul semacam simbol blink yang menunjukkan bahwa board ESP32 kita ini, perangkat kita ini sudah terkoneksi dengan blink. Seperti ini teman-teman. Setelah tadi kita berhasil ya dengan quick start, kemudian kita di sini akan ada beberapa hal yang akan dilakukan penyesuaian, terutama di bagian di data stream ya. Pada data stream ini saya menambahkan temperatur dan relative humidity ya dengan pin virtual ya berupa V4 dan V5. Nah, V4 V5 ini sangat penting ya teman-teman karena ini adalah variabel yang nantinya akan menampung data yang dikirimkan oleh ESP32 atau perangkat pemantauan suhu dan kelembaban udara ambien begitu. Oke teman-teman, mudahkan. Apabila masih kurang jelas silahkan tanya di kolom komentar, dengan senang hati saya akan membantu untuk jawabnya. Oke teman-teman, tadi kan kita sudah mencoba mengcopy ya program yang disediakan oleh Blink saat kita melakukan konfigurasi pada proses quick start tadi ya. Nah, programnya itu kurang lebih seperti ini ya. Di sini saya sudah kopikan lagi ya, sesuaikan dengan urutan sehingga teman-teman nanti bisa ikuti atau melakukan perbandingan dengan program yang teman-teman nanti dapat dari Blink begitu. Nah, karena kita juga mau mengirimkan data dari suatu sensor ya DHT untuk mengukur suhu dan kelembaban udara, maka programnya itu tidak akan sama persis dengan default yang diberikan pada quick start blink tadi itu ya, dari program awal itu, sehingga kita akan modifikasi programnya, akan tambahkan sedikit saja terkait dengan sensor DHT dua-duanya begitu. Nah, di sini penjelasannya adalah ada beberapa bagian ya, ada blink, template ID, device name, dan auth token. Ini hubungannya terkait dengan semacam security ya, begitu agar kita bisa terkoneksi begitu ya dengan blink platform IoT yang sudah kita buat atau kita register di platform sana begitu. Kemudian ini adalah untuk melakukan debug ya, blink print serial, debug output dari blink yang ditampilkan pada serial monitor. Kemudian ini adalah library Arduino atau library yang diperlukan untuk konfigurasi networking, WiFi, dan juga di sini ada Blink Simple SP32 ya. Jadi ini semacam contoh atau example programnya untuk SP32 pada Blink tersebut begitu. Kemudian karena kita di sini menggunakan sensor DHT, maka kita tambahkan juga di sini library dari DHT. Kemudian kita melakukan beberapa
inisialisasi ya DHT pin-nya di GPIO 27 ya pada kesempatan kali ini. Kemudian di sini juga teman-teman perlu melakukan define ya DHT 22 apa DHT 11 dan juga melakukan klasifikasi ya atau misalnya definisi class gitu ya untuk DHT sensornya seperti itu. Nah, kemudian di sini juga yang tadi saya sudah sebutkan ya bahwa SSID dan passwordnya nanti akan terembed otomatis di dalam program sehingga kita tidak perlu input secara manual. Kemudian di bagian program ini blink timer ini penting ya. Jadi ini juga mengatur interval pengiriman data juga ya karena ini basisnya itu adalah event timer gitu ya. Sehingga nanti kita bisa melakukan sinkronisasi proses pengiriman dengan proses pencuplikan yang kita kehendaki ya untuk mengambil data sensor begitu. Ini terkait dengan kita mengirimkan data ya V0, V1 di sini kita artinya kita mengirimkan data value ini ke virtual pin ya. Kalau teman-teman kemarin kalau teman-teman lihat ya di video yang penjelasan sebelumnya, kalau teman-teman ingat pada penjelasan sebelumnya ya, pada quick start itu ada data stream, di situ ada V1, V2 dan V3. Nah, itu adalah virtual pin-nya begitu. Kemudian ini adalah blink connected ya yang akan otomatis tergenerate tatkala kita melakukan konfigurasi di blink begitu ya. Ini juga sama. Nah, di bagian my timer event ini meskipun ini tergenerate tapi di sini kita lakukan penambahan program ya. Yaitu adalah untuk mendefinisikan satu variabel ya H dan T untuk menampung humidity dan temperatur ya, kemudian juga untuk mengirimkan ya data temperatur dan humidity itu pada blink virtual write ya V4 dan V5 seperti itu. Dan di void setup sederhana sekali ya, di sini kita hanya perlu mendefinisikan serial begin karena kita ingin melakukan debug melakukan serial monitor. Kemudian ada DHT begin ya untuk menjalankan sensor DHT-nya. Kemudian ada blink begin ya untuk menjalankan fungsi-fungsi blink tentunya ya dengan beberapa inputan seperti out, SSID dan password begitu. Dan di bawah sini timer set interval ini ya bisa kita atur nih kebutuhannya. Kalau 5000 L ini artinya 5000 milisecond ya, artinya sekitar 5 detik begitu. Nah, nanti akan memanggil my timer event function yang dimana sudah kita definisikan di slide sebelumnya ya di sini ya. Void my timer event ini ya. Jadi dipanggillah fungsi ini oleh timer set interval ini ya untuk dieksekusi begitu. Oke, kemudian di void loop juga ini sangat sederhana, hanya memanggil blink.run dan timer.run. Jadi otomatis nanti fungsi yang sudah kita bangun, yang sudah kita generate nanti akan di running sesuai dengan set interval yang sudah kita lakukan sebelumnya. Seperti itu. Nah, kebutuhannya bisa disesuaikan ya. Tidak perlu 5 detik, tidak harus 5 detik, bisa 10 detik. Saya tapi tidak menyarankan di bawah 5 detik seperti 3 detik apalagi 1 detik karena kan proses pengiriman data itu butuh waktu, butuh proses ya. Dari ESP32 dari si perangkat monitoringnya itu sampai bisa ditampilkan si blink itu membutuhkan proses ya. Mungkin itu dulu video dari saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila teman-teman suka silahkan like.